kita berdoa dulu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur siang hari ini. Kami boleh bertemu kembali dengan Engkau. Kami siap berada di ruang Maha Kudus, diajari oleh kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu yang tersingkap Tuhan akan membuat hidup kami merdeka. Terima kasih Bapa di surga, terus urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terus ajari kami Roh Kudus, kami mau memiliki sikap hati, kecenderungan hati yang benar, kecenderungan hati sesuai dengan kebenaran-Mu, dan biarlah Tuhan kami mengalami semua penyediaan yang sudah Bapa sediakan atas kehidupan kami. Hari ini urapi setiap kami, singkapkan yang terselubung di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom semuanya. Tetap semangat dan saya harap kita semakin berapi-api, semakin semangat karena makin kenal Tuhan kita akan dibuat semakin semangat. Ya. Saya ini kayak orang yang tidak tidak pernah lelah ya, nggak pernah lelah karena apa? Semakin saya menggali firman, semakin saya disingkapkan banyak hal, saya semakin semangat. Tadi malam jam 10 malam saya baru sampai rumah ya, di tempatnya Dokter Elina ada persekutuan doa. Terus ini tiba-tiba itu Bu Dokter yang cantik itu memberi saya tugas, Ibu ngisi ya, ya. Dan tetap harus siap sedia kapanpun Tuhan menyuruh kita untuk melayaninya. Tetapi sesungguhnya ketika kita memiliki hubungan sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak ada kata lelah dan tidak ada kata kehabisan bahan khotbah. Enggak ada. Karena Tuhan itu begitu dalam, ya, kemahakuasaannya. Kalau kita melihat samudra itu dalamnya seperti itu, melihat langit itu wow, seperti itu. Nah, apalagi yang menciptakan. Dan firman itu kalau kita mau belajar dimensinya disingkapkan makin dalam lagi, makin dalam lagi. Makanya saya nggak pernah lelah untuk terus belajar firman Tuhan. Dan saya harap ibu-ibu semua, bapak-bapak semuanya dan yang mengikuti Zoom juga mengalami seperti yang saya alami. Amin. Aminnya nggak semangat. Hari ini saya kasih judul, aku ini anaknya atau umatnya. Aku ini anaknya atau umatnya. Beda loh antara anak dengan umat. Ya, Tuhan menciptakan matahari untuk seluruh umat manusia. Ya, bagi orang yang berdosa maupun orang-orang yang percaya, seluruhnya bisa menikmati. Even dia adalah orang berdosa. Hujan sama, matahari sama. Ya, buat seluruh umatnya dan seluruh umat manusia, seluruh alam semesta itu ciptaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, aku ini anaknya atau umatnya? Itu berbeda sekali. Nah, banyak orang, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, mereka itu masih di dalam pergumulan hidup sehari-hari, masih bergumul. Ya, salah satu sebabnya adalah ketidaktahuan mereka akan apa yang sesungguhnya telah Bapa Surgawi kerjakan atas kehidupan anak-anaknya. Nah, ketidaktahuan anak-anak Tuhan sendiri atas apa yang sudah Bapak kerjakan atas kita semua. Mereka tidak tahu. Efesus 1 ayat 3 yang mengikuti saya pasti sudah hafal dengan ayat ini. Efesus 1 ayat 3. Oh, saya baru kali ini saya membacanya ya. Hari ini sungguh-sungguh pelototi firman ini. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan apa? Bapa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, berkatnya itu di mana? Di dalam surga. Berkatnya wujudnya apa? Rohani. Bapa sudah menyediakan segala berkat. Segala berkat. Tapi berkatnya di surga. Bentuknya rohani. Oke. Dari ayat ini saja ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada 2 jenis berkat, yaitu berkat Allah dan berkat Bapa. Yang belum paham, dia masuk Ibu Ana ngomong apa toh? Tahan dulu, perhatikan, ikuti, jangan melamun. Berkat Bapa
hanya bisa kita nikmati jika kita telah memasuki posisi sebagai anaknya, yaitu kita tinggal di dalam Kristus, mengenakan Yesus, seperti yang kemarin kita sudah pelajari. Manusia baru, ciptaan baru, yang bulan lalu belum mendengar pelajaran tentang ciptaan baru, dibuka lagi YouTube-nya tentang ciptaan baru. Nah, kalau kita pelajari tentang ciptaan baru dan hari ini belajar ini, nanti kita akan ngeh, ya, kita akan mengerti apa yang dimaksud hari ini. Jadi berkat Bapa itu hanya akan kita nikmati jika kita sudah memasuki posisi rohani yang disebut di dalam Kristus. Berkat Bapa pertama-tama harus kita nikmati di dalam roh dulu. Nah, ini yang mau saya ajari ya. Semua berkat itu bentuknya rohani. Berarti di jasmani belum ada. Ya, di jasmani belum ada. Saya harus ngambilnya kan di roh. Surga itu roh. Ya, berkatnya di Efesus 1 ayat 3 itu segala berkat rohani di dalam surga. Berkatnya di dalam surga. Piye caraku ngambil uang berkatnya di surga? Nomor satu, saya harus mengenakan Yesus dulu. Saya harus percaya dulu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah untuk mengakses segala berkat yang sudah Bapak sediakan atas kehidupan kita. Mungkin ada yang berkata begini, Bu, aku udah bersama Yesus, tapi kenapa hidupku penuh dengan penderitaan? Kan? Terus yuk kita pelajari pelan-pelan ya. Yohanes 1 ayat 12. Ini sudah pada hafal juga bahwa yang percaya kepada Yesus dia disebut sebagai anak Allah. Jadi yang disebut anak Allah adalah yang percaya pada Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Saya percaya Yesus, maka saya disebut anak Allah. Saya panggil Allahku Bapa. Berarti saya punya hak untuk mendapatkan berkat Bapa. Karena aku anaknya. Nah, aku ponakane belum tentu. Aku sepupunya belum tentu. Aku umatnya juga belum tentu. Ya. Nah, sebutan Bapak ini kalau kita memanggil dia sebagai Bapak itu keuntungannya banyak, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan mendapatkan warisan dari Bapak. Ya, secara kehidupan sehari-hari kalau kita punya Bapak Ibu jasmani ya, Bapak Ibu kita berpulang kepada Tuhan gitu ya. Secara otomatis kita sebagai anaknya berhak untuk mendapatkan warisan. Demikian pula, kalau saya memanggil dia Bapa saya, oleh karena hubungan saya dengan Yesus, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya punya akses dengan Allah yang menciptakan alam semesta itu dan saya berkata dia Bapa saya. Waktu saya punya akses dan saya berkata dia Bapa saya punya hak untuk mendapatkan warisan. Tapi warisannya di surga. Apakah itu nunggu nanti kalau kita wafat? Tidak. Tuhan Yesus mengajari kita berdoa apa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waktu kita berdoa seperti itu, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Di surga sudah disediakan semuanya. Berarti saya bisa mengaksesnya, saya bisa mengambilnya. Ya, sehingga apa? Hidup kita di bumi ini tidak perlu yang namanya bercucuran air mata hanya untuk sebuah berkat. Hanya untuk masalah kebutuhan sehari-hari. Sebab kita anaknya pasti dipelihara oleh Bapa di surga. Itu pasti. Tapi ini harus engkau punya iman dulu. Kalau engkau tidak mempercayai dan engkau tidak mau merenung-renungkan, aku ini anaknya Bapa, berarti aku berhak untuk mendapatkan semuanya. Enggak ada perenungan seperti itu, engkau jangan-jangan hanya umat. Umat, ya, bukan anak. Nah, kalau kita ini menyatakan diri sebagai anak Bapa, nomor satu kita berhak untuk menikmati apapun yang sudah disediakan oleh Bapaknya, ya. Berhak untuk menerima semua apapun yang sudah disediakan Bapaknya. Waktu ada perumpamaan
dua anak itu yang sulung dan yang bungsu, yang bungsu akhirnya balik toh, terus yang kakaknya marah toh. Kakaknya marah, lu bapak iku piye? Ini anakmu sing bungsu ini menghabiskan hartamu padahal dia kurang ajar. Engkau aja belum mati kok dia sudah minta minta harta warisan. Sementara dia datang tiba-tiba engkau pestakan. Lah aku itu loh yang sudah jaga rumah, sudah ngurusi semua. Kok aku nggak dapat apa-apa? Bapaknya bilang apa? All I have is yours. Semua yang aku miliki ini adalah milikmu, nak, anak yang pertama. Tapi dia nggak sadar. Ya, dia memposisikan dirinya sebagai hambanya, bukan sebagai pengerjanya, bukan sebagai anaknya. Nggak sadar. Ini loh banyak anak Tuhan memposisikan dirinya hanya sebagai umat, tidak memiliki uh, kesadaran bahwa dia adalah Bapa kita. Yang kalau kita ini menyatakan diri bahwa sebagai anak Bapa, yang pertama adalah kita berhak untuk menikmati apapun yang sudah disediakan Bapaknya. Yang kedua, kita bisa mendapatkan yang namanya warisan, ya. Tidak perlu berjuang untuk mendapatkannya. Tidak perlu apa? Berjuang untuk mendapatkan warisan dari Bapak, nggak perlu berjuang. Seperti yang terus saya sampaikan, bahwa ranting anggur tidak perlu bergumul untuk menghasilkan buah anggur. Dia cukup menyatukan diri dengan pokok anggur, dia pasti menghasilkan buah anggur. Lah kalau kita ini sudah jadi satu dengan Bapa di surga, otomatis kita akan mendapatkan warisan dari Bapa. Yang ketiga, cukup untuk kita menjadi anaknya, kita akan mendapatkan apapun yang Bapa miliki, ya. Nah, bahkan kalaupun seandainya kita ini tidak layak untuk menerima berkat itu, Bapak itu melayakkan kita. Kerana Bapak kita ini, Bapak melayakkan kita untuk menerima semua berkat-berkat itu. Yuk kita buka di Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 13 sampai 14. Saya kecepatan enggak ya? Kecepatan enggak? Ya, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan untuk menjadikan kita milik Allah dan memuji kemuliaannya. Nah, pertanyaannya, saya dan Bapak Ibu semuanya itu sudah di dalam Dia enggak? Sudah mengenakan Yesus belum? Kan ini tadi yang Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia. Ya kan? Di dalam Dia, di dalam Yesus. Kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, waktu kita tinggal di dalam Yesus, mengenakan Yesus, kamu kamu percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi semua yang sudah Bapa sediakan itu diberikan kepada kita sebagai anaknya, dan jaminannya adalah Roh Kudus. Dijamin oleh Roh Kudus. Jadi saya berhak untuk mendapatkan semua warisan dari Bapa di surga, dijamin sama Roh Kudus. Ya. Nah, aku ini anaknya atau umatnya, kembali kepada judul tadi. Mari kita koreksi diri kita, aku ini anaknya atau umatnya, itu mempengaruhi berkat yang akan kita terima. Saya ulang, aku ini umat tok atau aku ini anaknya, mempengaruhi berkat yang akan saya terima. Nah, berkat jangan cuman urusannya sama duit. Berkat itu kesehatan, kesejahteraan, hubungan suami istri yang baik, anak-anak sehat, pandai, cerdas, berhasil, itu semuanya berkat. Bejo, bejo itu apa?
beruntung, kemanapun selalu beruntung. Elah, aku butuh ini kok dilalah ada disediakan. Aku mau berangkat kok hujan. Dilalah kok ya hujannya berhenti. Ya, saya naik mobil hujan deras banget loh. Nah, saya tuh nggak bawa payung Tuhan, nanti nek Pak keluar dari mobil kan kehujanan. Tiba-tiba hujannya berhenti. Beruntung. Ada di dalam keberuntungan demi keberuntungan, dan itu banyak sekali hal yang kita kita akan peroleh yang namanya keberuntungan atau berkat apabila kita ini sudah menjadi anaknya. Nah, sekali lagi, tadi saya di awal saya ngomong bahwa matahari dinikmati oleh seluruh umat. Hujan dinikmati oleh seluruh umat. Tetapi warisan hanya diberikan buat, pastikan bahwa kita adalah anaknya. Yohanes 1 ayat 12, aku percaya Yesus, maka kita anaknya. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Semua orang itu ciptaan Allah, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengertilah seluruh alam semesta ini, semua umat itu yang menciptakan cuma satu, Allah. Berarti seluruh umat manusia itu dibagi dua, umat atau anak. Hanya yang terlahir kembali yang disebut anak Allah. Terlahir kembali apa? Menjadi manusia baru. Sekali lagi, Yohanes 1 ayat 12, pegang itu. Aku percaya Yesus, maka aku anak Allah, maka aku bisa panggil dia Bapakku, maka aku berhak untuk mendapatkan warisan. Itu harus engkau ucapan terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus. Jadi, yang dipikirin bukan masalah utang, bukan masalah dompetmu tinggal 10.000, bukan masalah kekacauan ekonomi. Yang kau pikir bukan hutangmu, bukan cicilanmu yang masih membengkak. Yang kau renungkan, yang kau pikirkan adalah aku percaya kepada Yesus Kristus, maka aku ini anaknya Bapa. Waktu aku ini anaknya Bapa, aku bisa memanggil Allah yang menciptakan alam semesta ini sebagai Bapa. Kalau dia Bapakku, maka aku berhak untuk mendapatkan warisan. Dan itu dijamin oleh Roh Kudus. Efesus 1, 13 dan 14. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Aku jadi manusia baru. Waktu iblis mendakwamu, engkau nggak layak, engkau nggak layak, engkau bukan anak, engkau cuma umat. Ngomong, ini diomongi 2 Korintus 5 ayat 17. Waktu aku percaya sama Yesus, aku jadi ciptaan yang baru. Yang lama, anak yang lama sudah berlalu, sudah wafat, meninggal. Yang baru adalah ciptaan yang baru, anak yang baru. Dan anak berhak untuk mendapatkan berkat. Yang saya renungkan bukan cicilan saya yang bertumpuk-tumpuk dan hutang yang saya nggak punya hutang sih. Misalnya gitu loh. Ya, misalnya. Yang saya renungkan adalah itu tadi loh. Renungan kita bahwa kita ini sudah jadi ciptaan baru dan kita anak Allah dan kita berhak untuk mendapatkan berkat Bapa. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, 15 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini mulai terjadi penyaringan ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Masalahnya hidup kita dipimpin siapa? Dipimpin Roh Kudus, Roh Allah, apa dipimpin keinginanmu sendiri, emosimu sendiri, hasratmu sendiri, dipimpin oleh egomu sendiri.
Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi, supaya saya tetap sebagai anak Allah, hidup saya harus dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah itu Roh Kudus, Roh hikmat, Roh pengertian, Roh nasihat, Roh keperkasaan, Roh Bapa, Roh Kristus, Roh Kudus. Saya harus dipimpin Roh Allah itu. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Ada lagi roh perbudakan. Apa itu? Yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sudah, paham ya? Ketika saya dipimpin roh Allah, saya tidak lagi hidup di dalam roh perbudakan yang membuat saya ketakutan. Roh perbudakan apa? Roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Roh ketakutan, roh kekhawatiran, semuanya roh-roh dunia yang miskin itu apa? Roh perjinahan, roh hutang. Roh hutang itu roh loh, spirit loh. Orang yang sudah terikat dengan hutang itu kan kelilit terus ya. Itu roh loh, spirit. Roh, aku tidak lagi dikuasai oleh roh yang membuat aku diperbudak lagi, sebab aku sudah dipimpin oleh roh Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10, PR dibaca sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10, PR dibaca sendiri. Baca ayat yang 10 saja. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saya ulang. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Kalau saya tidak melakukan kebenaran, saya melawan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman berkata harus mengasihi saudaranya. Aku masih konflik, aku masih membenci. Enggak kok, cuman saya kalau mau ketemu dia, kok dia udah lewat itu saya kabur aja daripada nanti ketemu saya mendidih lagi. Hati-hati. Ketika kita masih seperti itu, jangan-jangan kita ini belum jadi anaknya. Masih posisinya sebagai umat. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Berarti patokannya harus apa? Kebenaran. Firman Tuhan adalah Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi terus berfokus kepada setiap perkataan Yesus. Bagaimana caranya, Bu? Wong saya kan nggak bisa lihat Yesus. Baca Alkitab itu loh, Yesus ngomong apa, kerjakan. Ya, banyak sekali alasannya. Oh, wong saya kan tidak punya karunia penglihatan. Bagaimana saya bisa mendengarkan kata-kata Yesus? Dan di Alkitabnya itu kan isinya perkataan Yesus semuanya. Ya, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, yang tidak mengasihi saudaranya berarti dia tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi, anak siapa itu? Nah, ini dibilang, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Nah, di dalam Alkitab, mereka yang terhilang tidak pernah disebut anak Allah. Saya ulang ya, di dalam Alkitab, mereka yang terhilang tidak pernah disebut anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 3. Efesus 2 ayat 3. Kalau saya mungkin terlalu cepat, nanti boleh diulang lagi, dipelajari lagi di YouTube-nya ya. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saya ulang, orang-orang yang terhilang
tidak pernah disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang terhilang tidak disebut anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, yaitu orang-orang yang terhilang. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu. Perhatikan hidupmu ketika engkau masih hidup di dalam hawa nafsu. Ya, daging, menuruti kehendak daging. Pikiran kami jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Yakobus 4 ayat 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadikan dirinya sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sampai di sini paham nggak? Paham ya? Waktu saya masih hidup di dalam hawa nafsu, saya masih hidup di dalam kehendak daging, saya masih punya pikiran yang jahat, saya sebetulnya bukan anak Bapa. Saya adalah anak yang terhilang. Waktu saya penuh persahabatan dengan dunia, contohnya persahabatan dengan dunia apa? Apa contohnya? Saya tuh duniawi banget gitu loh. Apa contohnya? Bukan nafsu, kudu nesu terus, pengennya cabul terus, ya, pengennya berzina terus apa lagi? Oh, melihat orang lain ganti mobil, aku juga kepingin. Entah bagaimana caranya, mau aku juga kepingin hal-hal yang dunia. Persahabatan dengan dunia. Maka engkau menjadikan dirimu itu musuh Allah. Kalau musuh Allah ya berarti kan bukan anaknya. Ya. Nah, sekarang perhatikan, sesungguhnya saat seorang itu menjadi percaya, Bapa itu memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Roh Kudus itu roh kebenaran masuk di dalam kita. Nah, waktu roh kebenaran itu masuk di dalam saya, masuk di dalam Bapak Ibu semua, dia akan menasehati. Dia akan menegur waktu kecenderungan hatimu salah. Tapi seringkali waktu Roh Kudus sudah negur, karena kecenderungan hatimu mulai salah, engkau mulai gak enak nek ngrungokne buana. Buana iki senengane ngomongnya alam roh, maksudnya hidup dalam roh, hidup dalam roh. Angel. Roh Kudus sudah mulai menjamah, meluruskan sikap hatimu yang salah. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarikmu untuk tidak terus mendengarkan Roh Kudus. Itu membuat kecenderungan sikap hati kita salah. Waktu kecenderungan kita, sikap hati kita yang salah, terus engkau biarkan, yang tadinya engkau mungkin anak Tuhan, pelayanan ya, terus rutin, istri pendeta, atau dia seorang majelis, rutin. Kecenderungan hatimu tidak kau beresi, kau bisa terhilang. Tidak lagi disebut anak Bapa. Hanya sebagai umat. Tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Hidupnya penuh dengan air mata, tekanan hidup. Tapi masih sebagai umat Tuhan. Ya dia Kristen, dia Katolik. Tapi kecenderungan hatinya ketika Roh Kudus tadi sebagai jaminan untuk kita menerima warisan itu tidak kau dengarkan. Jadi jangan terus enak-enakan. Oh ya, aku anaknya Bapak, nanti aku berhak untuk mendapatkan warisan. Ada syaratnya. Engkau harus mendengarkan arahan Roh Kudus. Ya, berjalan di dalam seluruh kebenaran yang memang cuman itu caranya. Untuk mendapatkan warisan itu adalah Roh Kudus sudah memberitahukan kepada kita hal-hal apa yang harus kita kerjakan. Sikap hati kita ini, kecenderungan hati kita ini harus diselaraskan dengan firman. Nah, kecenderungan hati yang salah, seperti tadi saya bilang bahwa Roh Kudus itu membimbing kita untuk berjalan di dalam kebenaran.
Seringkali hal-hal tertentu di dalam hidup kita ini justru menarik mereka keluar dari kebenaran yang sedang ingin Roh Kudus tanamkan. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jikalau engkau mengasihi Allah, engkau mengasihi Bapa, engkau harus menuruti firman-Nya. Menuruti firman-Nya. Betul kan? Lah kalau saya anaknya Allah. Saya kelakuannya semau saya sendiri. Oh, saya berhak mendapatkan warisan. Ngomong kosong. Yohanes 14 ayat 23, jika engkau mengasihi aku, engkau menuruti firmanku. Betul kan? Berarti kan kembali kepada apa? Ketaat. Bapa di surga sudah menyediakan semuanya. Semua berkat di surga sudah ada. Itu bentuknya rohani. Bagaimana saya mengaksesnya, kita udah belajar ciptaan yang baru. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Manusia lamaku sudah berlalu. Aku ciptaan yang baru. Di dalam diriku ada Roh Kudus. Roh Kudus ini menghubungkan aku dengan Bapakku di surga yang ada di surga yang adalah alam roh. Roh Kudus tidak saya dengarkan. Aku mengikuti hawa nafsuku. Aku mengikuti kehendakku sendiri. Aku Kristen. Aku percaya Yesus. Aku mengikuti kehendakku sendiri. Engkau tetap jadi umat, bukan anak. Umat, bukan anak. Umat, bukan anak. Anak punya berhak untuk mendapatkan warisan. Makanya Bapak Ibu perhatikan, kenapa banyak anak-anak Tuhan mengalami penderitaan demi penderitaan, air mata, ya, ya, terus tekanan hidup. Karena engkau memposisikan dirimu sebagai umat. Maksudnya gimana, Bu? Nah itu tadi loh, Roh Kudus sudah menegur sikap hatimu, kecenderungan hatimu, tapi engkau menolaknya. Engkau tetap mengeraskan hatimu kepada kebenaranmu sendiri. Ya, ini yang membuat seharusnya engkau mendapatkan warisan, jadi bergeser jadi umat, jadi nggak dapat warisan. Galatia 4 ayat 5 sampai 6. Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Ayat 6, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 5 sampai 6. Bu, kenapa Ibu kasih ayatnya banyak-banyak sih? Ayat firman itu engkau uli-uli, engkau ucapkan, membuat pikiranmu dipenuhi dengan firman. Yang tadinya pikiranmu hal-hal duniawi. Waktu engkau terima ayat, ini maksudnya apa toh? Mbok baca terus sampai engkau paham. Oh ini loh, aku menerima Yesus. Dia menebus aku dari hukum Taurat. Aku bisa anggap sebagai anaknya. Ayat 6, Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Sekarang kembali kepada kecenderungan hati yang salah ya. Engkau tidak sungguh-sungguh berusaha untuk membenahi ya apa yang kecenderungan hatimu salah, engkau tidak sungguh-sungguh membenahinya, maka engkau tiba-tiba akan dibuat serong dari kebenaran yang sudah lama engkau hidupi. Maksudnya begini, dia itu dulu hamba Tuhan loh, dia itu berapi-api, bagus loh kalau khotbah loh. Tapi ada kecenderungan hatinya yang tidak diberesi. Tiba-tiba nanti dia akan diserongkan. Serong itu kan nggak harus 180 derajat toh. Nyerong 1 derajat itu loh, nanti kan tujuannya sudah nyerong. Ya, pesawat ya. Serong 1 derajat aja nggak sampai di tujuan. Demikian. Waktu sikap hatimu tidak kau beresi,
Waktu Roh Kudus sudah menegur. Roh Kudus tadi jaminan engkau mendapatkan warisan. Roh Kudus mbok abaikan, engkau abaikan, enggak kau dengarkan. Roh Kudus sudah menegur. Roh Kudus sudah membuat engkau tidak damai sejahtera dengan kumpulan orang-orang yang tidak kudus. Engkau tetap ada di situ. Roh Kudus sudah menegurmu. Hei, engkau sudah salah loh. Engkau tetap mengeraskan hati. Roh Kudus sudah menegur kamu itu sombong. Dia tetap berjalan di dalam kebenarannya sendiri. Maka dia sudah berada di tempat yang serong. Tidak berada di tempat kebenaran. Nah, seandainya kita memiliki kecenderungan hati untuk mengejar kebenaran, kita akan memiliki kemampuan untuk membedakan kebenaran sejati atau kebenaran semu. Tangkap ini. Waktu kita memiliki kecenderungan hati mengejar kebenaran, waktu saya mempunyai kecenderungan hati untuk mengejar kebenaran, apa itu kebenaran? Firman, 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 firman. Saya kejar kebenaran, ya. Maka saya bisa ngerti ini kebenaran yang sejati atau ini kebenaran semu. Saya kejar kebenaran, saya terus belajar firman, saya belajar firman. Oh ini maksudnya gini ya, oh ini maksud. Pikiranku bukan pada masalah. Bu, ibu apa nggak kerja? Ya, saya melakukan pekerjaan sehari-hari, tapi pikiran saya bukan pada masalah firman, firman, firman. Saya akan tahu ini kebenaran yang sejati dan ini kebenaran yang semu. Nah, izinkan Bapa di surga untuk mengkoreksi hatimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus atau aku mengasihi dunia. Aku memikirkan dunia, mengasihi dunia, mencintai dunia. Atau aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau Yesus. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, hatinya sudah membatu. Tuhan memberi balasan setimpal dengan tingkah langkah mereka. Hati-hati ya Bapak Ibu semuanya. Kalau hatimu itu sudah membatu, engkau mendengar kebenaran firman sampai apapun, engkau tidak punya sensitif kepekaan untuk bertobat. Nah, hatinya udah membatu. So, kalau Roh Kudus menegur engkau dengan kebenaran, ini sudah ditegur. Langsung bertobat, 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 bertobat. Tuhan, ampuni. Aku kok sombong. Ampuni, aku salah. Tuhan, ampuni. Aku tadi batin ini jelek. Aku memikirkan hal yang jelek. Tuhan, ampuni. Bongkar lagi Tuhan. Hal-hal yang mulai error di dalam diriku. Saya kemarin itu mimpi gini. Saya bersyukur ya saya punya teman-teman yang sensitif dan peduli dengan saya. Kok ada, ini saya mimpi ya, kok ada roh jahat masuk di dalam rumahku ya. Ini bentuknya kok aneh ya. Bentuknya itu kayak kayak agar-agar itu loh. Agar-agar itu tas yang belum jadi itu loh. Hidup, hidup, hidup gitu loh. Awas, ya. Jika jeli-jeli ya, tapi belum jadi. Aku tangking kok dalam nama Yesus pikir pergi minggir nyingkir. Terus tiba-tiba pagi-pagi itu ada teman saya sepelayanan ya. Itu WA saya yang tadinya dia nggak jarang WA saya tuh. Bu Ana kok saya ya tiba-tiba kepikiran ibu ya. Kepikiran ibu ya. Tapi kok ibu damai sejahtera? Saya lihat di roh gitu ya. Saya lihat di roh itu ibu damai sejahtera, nggak ada apa-apa. Ya, iya Pak ya. Saya nggak ada apa-apa. Cuman tadi malam tuh saya mimpi. Nah, cuman ini loh Pak. Kegiatan kita ini begitu banyak yang harus kita kerjakan. Saya harus menyampaikan firman di Lapas Gedung Pane nanti hari Minggu. Saya harus menyampaikan di sini. Saya harus menyampaikan di sini. Begitu banyak hal yang harus kita kerjakan. Nah mungkin Roro Jati itu tidak senang. Terus dia bilang, oh iya Bu, benar.
Ini di depan rumahnya ibu itu ada ini nih, tapi dia tidak bisa masuk rumahnya ibu. Cuma nengok-nengok aja. Oke, bu izin bu, boleh saya ikat? Silakan diikat. Saya beruntung bertemu dengan orang-orang yang mengasihi saya, yang care dengan saya. Bu, tapi saya nggak punya. Kalian punya saya. Kalau saya negur Mbak Wanda, kok jangan sedih-sedih terus. Nah, itu kan kamu punya saya. Ya kan? Oh, saya nggak punya ini. Lah, saya ini kan, saya gampang sekali toh di WA dengan penjenengan-penjenengan semua. Ya, oke. Kembali tadi ya, betapa liciknya hati, hatinya sudah membatu. Jadi setiap kali Tuhan memberikan warning kepada saya harus Tuhan apa ini pagi-pagi itu saya sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. No way, aku tidak mau ada iblis kuasa kegelapan yang hendak menyusup di dalam rumahku, di dalam pelayananku. No, aku mau murni yang dari Roh Tuhan. Sapu bersih. Nah itu tiba-tiba sudah clear aja semuanya dan semuanya lancar. Ketika kami pelayanan, semuanya lancar, kebuka semuanya, dan antusias orang menerima firman. Lihat kecenderungan hati ya. Kejadian 8 ayat 21, masih ngikuti semuanya ya. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang siapa ya? Coba dibaca di Kejadian 8 ayat 21. Bantu baca deh. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Terus? Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan menutup lagi karena manusia, sekalipun yang dibingungkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah melakukan. Ya, itu adalah kisah Nuh ya. Waktu itu Tuhan menghabisi seluruh umat manusia karena kecenderungan hatinya yang jahat. Ya. Tapi dibilang ini, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Semua yang bukan dari Tuhan di tempat ini aku ikat, aku patahkan, sapu bersih di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Tidak ada yang mencuri kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus ambil alih juga atas teman-teman yang ikut Zoom. Dimanapun mereka berada, biar mereka bisa menangkap firman Tuhan ini dan mengubah hidup mereka. Firman yang disingkapkan akan memerdekakan mereka di dalam nama Yesus. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Kejadian 9 ayat 20 sampai 25 terjadi. Kecenderungan itu menimpa Nuh. Akhirnya Nuh mabuk-mabukan. Nanti baca sendiri ya. Nanti baca sendiri. Itu sudah semua orang sudah dimusnahkan lah. Tapi karena memang kecenderungan hatinya itu jahat manusia itu. Sampai akhirnya kan Nuh tuh mabuk-mabukan. Padahal dia sudah diselamatkan dari kecenderungan hati. Itu hati-hati. Ya, ya semua masing-masing yuk tanya sama. Kecenderungan hatiku tuh pemarah. Kecenderungan hatiku tuh sombong. Kecenderungan hatiku tuh pemalas. Kecenderungan hati. Aku harus berisi. Ya. Contoh Daud. Daud itu hatinya melekat kepada Tuhan. Sekalipun banyak sekali kesalahannya Daud. Tapi hatinya melekat dengan Tuhan. Dan kecenderungan hatinya, dia senantiasa bertobat. Waktu Nabi Nathan, menegur dia, waktu dia berzina dengan Bathsheba, dia kemudian bertobat. Ya. Kecenderungan hatinya dia cepat bertobat. Itu jadi Tuhan itu menutup mata atas semua kelemahan Daud. Karena kecenderungan hati Daud itu adalah suka bertobat. Apapun kondisi kau hari ini, saya hari ini, kalau engkau memiliki kecenderungan hati yang terus bertobat seperti Daud, Tuhan itu menutup mata atas semua kelemahan. Asal Tuhan, ampuni aku Tuhan, Tuhan hari ini sudah menyakitimu, ampuni aku. Dan waktu kecenderungan hatimu itu kau selaraskan terus dengan kebenaran, disiplinkan terus. Tuhan suka dengan itu. Seperti Tuhan suka dengan Daud. Tapi jika engkau berkeras
hatimu sudah membatu, nggak bisa lagi bertobat, diomongi apa saja, mekengkeng tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Alamatnya hanya umat tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, ini tentang Daud ya. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Biar doa Daud ini menjadi doa kita terus-menerus juga. Tuhan, aku butuh Engkau. Tanpa Engkau aku nggak bisa. Yang Kau panggil itu kan sebetulnya Roh Kudus. Roh Kudus, sikap hatiku yang mulai salah. Ayo Tuhan, beresi aku, beresi aku. Maka engkau akan memiliki kecenderungan hati seperti Daud yang suka bertobat. Dan engkau tetap memiliki jaminan warisan sebagai anak-anak Bapa di surga. Karena engkau mendengarkan suara Roh Kudus ketika engkau mendengarkan Dia. Maka jaminannya adalah Roh Kudus untuk engkau bisa memperoleh semuanya itu. Maksudnya gimana sih Bu? Saya nggak paham apa yang Ibu sampaikan. Gini loh, kau percaya Yesus, kan di dalam dirimu ada Roh Kudus toh. Dengarkan Roh Kudus itu waktu Roh Kudus menegurmu. Waktu engkau dengar-dengaran akan Roh Kudus, maka hakmu untuk menerima warisan yang sudah Bapak sediakan, engkau terima. Nggak usah nunggu nanti wafat. Sekarang waktu engkau masih ada di dunia ini, karena kecenderungan hatimu engkau selaraskan dengan kebenaran, engkau punya akses untuk mendapatkan semua yang Bapak sudah sediakan. Jadi engkau tidak perlu bergumul dalam kehidupanmu sehari-hari. Cukup kecenderungan hatimu, engkau cenderungkan kepada kebenaran. Dan berjalan dengan Roh Kudus dan firman, itu membuat kita terus terakses dengan Bapa di surga, dan kita ini adalah anaknya yang berhak untuk mendapatkan warisan. Jadi kesimpulannya, kalau kita anak, maka kita akan taat dan menerima warisan, dan semua yang Bapak punya, itu kita punya. Haleluya. Ya kan? Kalau kita umat, kalau kita hanya umat, ya, kalau kita hanya umat, semua kerja kerasmu, semua usahamu, itu murni kekuatanmu sendiri. Sehingga engkau menjadi stres, depresi. Benar nggak? Karena engkau umat. Apa sih, lu, itu tadi lo umat itu kan nggak taat. Roh Kudus ngajari apa, kamu berkeras. Roh Kudus nyuruh ini, emoh. Roh Kudus, denger, nek tiap hari Jumat itu ada ibadah, emoh, repot, gini-gini. Roh Kudus sedang mengarahkan engkau kepada kebenaran, menuntun kepada kebenaran, engkau menolaknya. Padahal Roh Kudus itu sedang menuntun engkau untuk menemukan warisan berkat yang dari Bapa di surga itu. Oh si Bu, wes itu berarti kamu umat. Enggak apa-apa, Tuhan marah enggak? Enggak, kau tetap umat, tapi kau tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Mari kita ambil keputusan, aku mengenakan Yesus, aku mau taat, dan aku menjadi anak Bapa yang dikasihinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau didoakan? Pas ya, kurang 5 menit jam 12. Tidak terasa. Terasa enggak? Tidak terasa ya? Sudah jam 12, hampir 1 jam kita mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman yang di Zoom, thank you. Kalian sudah meresponi setiap apapun arahan Roh Kudus. Pegang ini, pastikan kita adalah anak, bukan umat. Berkat anak dan berkat umat itu beda. Berkat anak itu seluruh milik Bapa, milik kita. Berkat umat, kau harus kerja keras untuk mendapatkan. Ya itu yang kau butuhkan, itu harus kerja keras, banting tulang, peras keringat, stres, depresi, sampai konflik. Gitu. Jadi sebagai anak tidak. Kita berdoa. Tidak ada yang minta didoakan? Tidak ada? Mau Bu Ana.
Eli minta didoakan Bu Ana. Siapa? Eli. 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 Iya, Kenapa Bu Eli? itu firmannya mengena sekali ke aku, Bu. Iya. Ya, doakan saya sering seperti orang depresi juga. Mau nangis, nggak ngerti mau ngerjain apa. Nanti boleh saya WA Ya, curhat dengan Bu Ana, boleh? curhat-curhat saja. Ya, curhat-curhat saja. Supaya apa? Long dan engkau terkoneksi Iya, dengan Bapa di surga. Kalau saya ngalami, saya tidak akan keep sendiri. Saya akan bagikan kepada semua orang yang mau mendengar. Ya. iya, Uh, berarti sekarang cuman itu Bu Eli tentang terhubungan dengan Bapa ya. Engkau belum terkoneksi dengan Bapa sehingga engkau mengalami yang namanya ada begitu banyak air mata, depresi. Betul ya? betul. Betul. Iya, Ada lagi? Ya, nanti saya berdoa untuk keterhubungan dengan Bapa. Sudah tidak ada? Oke, kita berdoa sungguh-sungguh. Mari semuanya bertobat di rumah masing-masing maupun di PDI Frata. Mari bertobat. Bapa di surga, ampuni kami, kecenderungan hati kami yang keras ya Tuhan. Hati kami yang licik, hati kami yang sombong Tuhan. Kami berjalan dengan kebenaran kami sendiri. Ampuni Bapa di surga. Hari ini kami mau sungguh-sungguh bertobat Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat. Dan kami mau membaharui hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, sejak awal Engkau menciptakan Adam dan Hawa, keinginanmu adalah Adam dan Hawa terus jalan-jalan dengan Engkau. Dan bahkan hari ini pun Engkau kirimkan Yesus Kristus supaya hubungan kami dengan Engkau Tuhan, Bapa, terhubung kembali. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Hari ini kami bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Ketika Roh Kudus sudah Engkau berikan kepada hidup kami, tetapi kami menolaknya. Kami berjalan dengan hawa nafsu kami sendiri, keinginan hati kami sendiri, dan kecenderungan hati kami menjadi jahat dan licik dan keras. Dan oh Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Hari ini kami bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Baik yang di PD Efrata maupun yang di Zoom maupun nanti yang akan mengikuti rekaman. Hari ini kami bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Hancurkan hati kami yang keras Tuhan. Kami mau memiliki hati yang baru, roh yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk sesuai Yehezkiel 36 ayat 26. Terjadilah atas kehidupan kami. Kami punya hati yang baru, hati yang bersih, lembut, roh yang lembut, mudah diajar. Dan kami kembali dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Kudus supaya kami memiliki jaminan untuk mendapatkan warisan. Dan kami ini tetap menjadi anak Bapa di surga, bukan umat, tapi anak yang dibedakan, anak yang akan mendapatkan seluruh warisan yang sudah Bapa sediakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bisa mengakses semua berkat itu lewat Roh Kudus yang terus kami dengarkan. Dan firman-Mu yang terus kami ucapkan sebagai deklarasi iman. Hari ini Tuhan, jamah setiap kami, dan singkapkan semuanya. Terima kasih buat firman yang disingkap hari ini dan membuat kami hidup di dalam kemerdekaan. Jamah setiap kami, dan kembalikan posisi kami ya Bapa di surga sebagai anak-anak-Mu. Dan kami berhak untuk mendapatkan warisan segala berkat Bapa yang sudah disediakan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang di Zoom, sampai jumpa nanti malam, kita akan Zoom lagi ya. God bless. Tetap semangat, alami kebaikan Tuhan. Bye-bye. Bye. God bless. Bye semua. Bye. Sampai nanti malam ya. Oke.